Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, izinkan saya membuka presentasi dengan sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Menurut data, lebih dari 15,5 juta remaja mengalami masalah kesehatan mental. Ini bukan angka kecil dan menjadi sinyal bahwa kita butuh solusi yang mudah, relevan, dan dekat dengan keseharian generasi muda. Masalah mental health pada remaja tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor dominan seperti tekanan akademik, beban aktivitas harian, minimnya edukasi, serta keterbatasan akses layanan profesional. Banyak dari mereka merasa cemas, kelelahan secara emosional, atau kehilangan arah dalam mengelola perusahaan. Dampaknya dapat menurunkan produktivitas dan kualitas hidup, isolasi sosial, hubungan rusak, konflik interpersonal, dan lain-lain. Dari proses riset, kami menemukan 3 masalah utama, yaitu sulit melakukan refleksi harian secara konsisten, tidak memiliki format yang sederhana dan ringan untuk mencatat mood, tidak ada insight yang membantu mereka memahami pola suasana hati mereka. Oleh karena itu, kami kelompok 1 Informatika 5B mempersembahkan sebuah aplikasi yang bernama Moodmap atau aplikasi AI pendamping refleksi dan perawatan mental harian. Visi kami adalah menghadirkan solusi digital yang membantu generasi muda menjadi lebih sadar dan peduli dengan kesehatan mental mereka. Melalui Moodmate, kami membawa misi untuk mempermudah pemantauan kondisi mental melalui mood tracking yang cepat, memberikan rekomendasi refleksi yang personal dan praktis, menyediakan edukasi mental health yang aman dan mudah dipahami, dan terakhir, mendukung konsistensi pengguna tanpa membuat mereka terasa tertekan. Proses design thinking dimulai dengan tahap empathize. Kami melakukan wawancara mendalam dan survei kepada target pengguna remaja, mahasiswa, dan pekerja muda. Temuannya menarik yang muncul adalah banyak yang merasa kewalahan dengan rutinitas harian, ada keinginan untuk melakukan refleksi tetapi bingung harus mulai dari mana. Mereka pernah mencoba mencatat mood, tetapi sering lupa dan akhirnya berhenti. Mereka penasaran apakah perubahan mood berkaitan dengan pola tidur, aktivitas, atau stres harian. Dari 32 responden, mayoritas merasakan hal yang sama. Mereka butuh alat yang ringan, cepat, dan menyenangkan. Tahap define. Memasuki tahap define, kami mengelola seluruh temuan wawancara menggunakan empathy map, affinity mapping, dan user journey. Hasilnya, kami menemukan satu problem besar. Pengguna merasa sulit refleksi karena tidak memiliki alat yang sederhana serta minim insight yang membantu mereka memahami kondisi mental mereka sendiri. Di sini kami membuat beberapa how might we question seperti bagaimana membuat refleksi harian cukup 10 dan 20 detik saja dan lain-lainnya. Pada tahap idea, kami menghasilkan berbagai ide solusi dan memprioritaskan melalui effort impact matrix. Dari proses itu, lahirlah fitur utama yang ada di aplikasi Moodmate. Pertama ada daily mood check-in yang cepat dilakukan. Kedua ada Moodmate score insight personal yang membantu pengguna memahami pola emosinya. 3. Rekomendasi otomatis seperti latihan napas dan konten mindfulness. 4. For smart notification untuk menjaga konsistensi. Dan terakhir ada akses ke konten edukasi mental health yang relevan dan terakurasi. Selanjutnya juga kami menyusun arsitektur informasi, user flow, hingga storyboard, bahkan analisis kompetitor untuk memastikan alur aplikasi yang jelas, efisien, dan mudah digunakan. Prototype. Proses prototyping dimulai dengan sketch awal, wireframe, mockup high fidelity, hingga prototype interaktif. Kami menerapkan berbagai prinsip UX seperti Fields Law, Hicks Law, Gaslight Principles, dan Jacobs Law. Material desain juga menjadi referensi utama agar tampilan aplikasi terasa familiar dan mudah dipahami. Saat pertama kali masuk, pengguna akan melalui proses onboarding singkat. Proses ini menjelaskan 4 fitur utama aplikasi, yaitu personalisasi kondisi kesehatan mental dengan AI, pelacakan emosi dan insight yang cerdas, sumber daya mindfulness untuk membantu pengguna merasa lebih baik, dan komunitas yang suportif.
Selanjutnya adalah alur autentikasi, di mana pengguna dapat sign in atau sign up. Setelah berhasil masuk, pengguna akan diarahkan ke asesmen awal. Ini adalah langkah krusial untuk personalisasi. Kami menanyakan beberapa hal seperti bagaimana mood mereka saat ini, apakah pernah mencari bantuan profesional, gejala fisik yang mungkin dirasakan, dan lain-lain. Setelah asesmen selesai, pengguna akan tiba di dashboard utama. Dashboard ini merangkum semua metrik kesehatan pengguna. Saat kita klik Score, pengguna dapat melihat riwayat skor mental mereka dan grafik proses bulanan. Lalu di Mindful Hours, pengguna bisa memulai sesi latihan mindfulness seperti pernafasan. Mereka juga bisa mengatur durasi dan ketika sesi selesai, aplikasi akan memberikan konfirmasi. Di Sleep Quality, aplikasi menganalisis pola tidur dan memberikan status. Contohnya di sini level 1 insomnia. Mindful Journal berfungsi sebagai buku harian digital. Pengguna bisa melihat entry sebelumnya dalam tampilan kalender atau membuat entry baru lengkap dengan pilihan emosi dan catatan. Stress level menunjukkan tingkat stres pengguna. Di sini level 3 cukup tekanan beserta analisis dan grafiknya. Dan mood tracker memungkinkan pengguna memasukkan mood harian mereka dengan mudah melalui slider emosi seperti di video. Fitur inti dari MoodMed adalah AI Therapy Chatbot. Pengguna dapat memulai percakapan baru, memilih model AI, bahkan mengatur gaya percakapan. Di dalam ruang obrolan, Dr. Med.ai akan merespon keluhan pengguna secara empatik, memberikan strategi penanganan, dan merekomendasikan sumber daya yang relevan. Selanjutnya adalah All Research. Di sini pengguna dapat menemukan berbagai artikel dan kursus mindfulness. Mereka juga dapat mencari topik atau mendaftar ke kursus seperti Mindfulness 101. Terakhir, di menu setting, pengguna dapat mengelola profil mereka, termasuk mengganti info personal, mengatur notifikasi, menambahkan kontak darurat, dan mengganti bahasa. Kami juga menyediakan help center yang berisi FAQ atau fitur live chat untuk terhubung dengan support manusia jika membutuhkan bantuan lebih lanjut. Dan terakhir ada testing untuk mengukur kelayakan dan efektivitas. Tahap pengujian dilakukan melalui dua iterasi. Yang pertama, lo-fi testing untuk menemukan masalah mendasar pada alur. Lalu ada hi-fi testing menggunakan MES dan SAS questionnaire. Hasil pengujian menunjukkan average completion rate mencapai 89,7%, miss click rate sebesar 17%, SAS score meningkat dari 62 menjadi 83 setelah perbaikan. Beberapa perbaikan penting yang akan melakukan antara lain memindahkan mental health metrics ke bagian atas halaman home, serta membuat layout yang lebih clear melalui widget casuals. Beberapa perbaikan penting yang kami lakukan antara lain memindahkan mental health metrics ke bagian atas halaman skor, serta membuat layout yang lebih clean melalui widget carousel. Dari seluruh proses ini, kami menyimpulkan bahwa MoodMed telah memenuhi kebutuhan dasar pengguna dalam melakukan refleksi dan memantau kondisi mental. Tampilan yang clean, alur sederhana, dan rekomendasi yang bersifat personal menjadikan MoodMed sebagai pendamping mental health yang praktis untuk digunakan setiap hari. Untuk fitur improvement, kedepannya MoodMed akan dikembangkan dengan fitur konsultasi psikolog profesional, integrasi data mindful tracker yang dapat dikirimkan kepada psikolog, dan terakhir ada program mediasi terpadu dan konten mental health
yang lebih terstruktur. Sekian presentasi dari kami. Akhir kata, bersama Moodmate, mari membangun kebiasaan refleksi yang lebih sehat, konsisten, dan penuh kesadaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.